doblannya aja, kalau memang dia udah double juduknya aja kembali lagi ke betinanya yang pertama lagi. Oh bisa Om, dengan di single itu jadi double itu bisa dengan sistem tempel begitu? Kenyataannya Bisa ya. Misalkan nih Om, misalkan lobet itu mau dipoles lagi, itu yang harus dilakukan apa Om Catur? ya, Buat teman-teman Lobet Mania, jadi di sini saya bermain di rumahnya Om Catur yang kemarin saya konten. Di sini saya melihat satu burung didiemin di kandang kotak ini, bahkan materinya itu sekedar gacoran, tetapi hanya didiemin seperti ini tanpa diotak-atik. Makanya di sini saya ingin mencari informasi lagi untuk pembelajaran bareng. Intinya sama-sama belajar apa sih proses ataupun apa sih rahasia dari Om Catur ini setiap mengolah lobet jantan yang dari single, lanjut prosesnya seperti apa sampai masuk di kandang kotak, didiemin ataupun diproses ternak seperti disambahkan seperti ini. Kita langsung yang punya Om Catur. Aku penasaran sama yang di depan itu Om. Itu kan materinya jantan gacoran, rajin bunyi. Santai aja Om, sambil tidur nggak apa-apa. Yang penting ilmu nih ya Mas itu. Oh, pemuda yang outfitnya wow dan sukses dengan single. Gimana Om Catur? Itu kok jenengan single bahkan disambahkan seperti di ternak biasa? Apakah itu adalah jurusnya jenengan? bukan jurus itu, memang rakopen. Lah ini kan ada Mas Tito Om, kan bisa untuk asisten metal-metalin atau memang disampaikan sampai bunyi di kotak itu? Enggak sih, memang enggak kopen, bener enggak kopen, enggak kesentuh itu dia. Cuman maksudnya kalau pagi ya rajin bunyi sih. Rajin bunyi. Pagi masih rajin. Kalau didiemin gitu nggak rusak Om? Dalam arti tingkat bocornya itu nggak hilang atau malah nanti jadi burung ternak itu? Nah, kan aku itu kan masalah yang lobet seperti itu kan setengah kopling, belum begitu jadi. Kecuali kalau dia jadi. Ngomong masalah kalau didiem itu rusak ya rusak, kalau belum udah jadi. Kalau itu kan memang belum jadi. Belum Cuman jadi. Oh gitu. Berarti belum jadi dicarikan betina untuk diternak. Proses awalnya jenengan main tempel sama betinanya Om Catur? Waktu itu kan ada videonya, ada videonya waktu itu memang dia seperti itu. Nah, seperti itu dia udah minta kawin, bunyi. Habis itu aku tempel juga bunyi sama betinanya. Ya, harusnya kalau habis setelah itu harusnya disendiriin aja. Oh, harusnya disendiriin. Harusnya sendiriin aja sampai dia keluar 2 bulan. Nanti ibaratnya kembalikan lagi ke betinanya kalau dia benar-benar udah bocor. Oh gitu. Cuman kan ibaratnya ini kan memang udah off beberapa tahun, makanya Disambahkan seperti itu. Oh berarti stepnya Om Catur itu setelah dengan sistem tempel sama betinanya untuk micu birainya disingle lagi? Tak single. Kalau seperti itu, soalnya kan memang kalau tempel aja dia birainya kuat dan dia mau bunyi. Tadi kan Mas, aku sudah lihat kan. Bunyi. Dia mau bunyi, udah tinggal nyari doblannya aja. Kalau memang dia udah double, juduknya aja kembali lagi ke betinane peta lagi. Oh bisa Om, dengan di single itu jadi double itu bisa dengan sistem tempel begitu? Kenyataannya Bisa ya. Tapi kan nggak semuanya Om Catur ya. Memang nggak semuanya. Kita kan ngomong masalah makhluk hidup. Jadinya kan ilmu A sampai Z itu kan boleh dipakai semuanya, yang cocok yang mana. Nggak harus pedoman A ya harus kudu A, itu kan nggak. Oke, kita lanjut Om Catur. Setelah itu jenengan sampahkan karena nggak kopen. Iya. Misalkan nih misalkan lobet itu mau dipoles lagi, itu yang harus dilakukan apa Om Catur? Itu yang harus tak lakukan itu kalau di kandang kotak aja, singkirkan aja betinanya. Cuman itu toh? Iya, dia pasti akan nyari, birai juga akan tinggi, dia nanti akan rajin bunyi. Itu Om Catur nunggu sampai bertelur, buang telur atau? Kalau mau ibaratnya nunggu itu kan udah terlalu lama itu, dia udah terlalu lama nyaman, tapi alhamdulillah juga masih bunyi. Udah berapa tahun Om di situ? Kalau di sininya baru sebulan atau 2 bulan dulu kan di belakang kan Mas. Renov kan tak pindah, ini renov ruangan kan tak pindah di depan. Cuman itu kan mau setelah nelor aja juga nggak apa-apa terus diambil.
sebelum nelor gini juga mau diambil nggak apa-apa. Yang penting kan tadinya udah mau bunyi dulu sama betinanya di dalam glodok, di luar dia udah kalau mau kawin dia mau bunyi. Oh gitu. Berarti punya Om Catur. Ini siapa Om namanya lobetnya? Udah punya nama belum? Belum. Emon, Lobet Emon. Lobet Emon ini kalau Om Catur memang pengen mengkonsletkan yang namanya ikhtiar yang ke konslet ya Om, itu berarti perlu di single di kotak sendirian atau hanya sekedar buang cabut pasang itu Om? Si Emon sendiri ini. Kalau itu ya, itu kalau aku tahapnya burung itu tinggal ngambil betinanya disingkirkan aja. Oh tinggal singkirkan. Ya, Nunggu aja dulu. Nunggu ibaratnya dia nanti kan ibaratnya dia gacor. Oh gitu. Pakan tetap kenceng Om Catur. Pakan tetap kenceng, tapi itu belum pakan kenceng. Belum kenceng. Ya wis gini aja toh Om, itu misalkan kasihan toh di depan hanya sebagai pajangan Mas Tito ya. Nanti tak bawa pulang, gimana? Oke. Nanti aku nggak punya burung. Oh tak kasih saya banyak Om, yang Om Bioan tuh. Sekarang gini Mas Tito ya, itu kan bagus, materi ini bagus disampaikan. Nah aku kan penasaran Om, apakah ini ilmu dari Om Catur setelah dari proses penggacoran disampaikan sampai bertelur atau punya anak, itu kan jadi teka-teki Om Catur. Kalau burung itu sampai dulu pernah seperti itu beberapa tahun tuh nggak pernah jadi. Maksudnya Om? Nggak pernah namanya netes anak nggak? Oh nggak pernah. Nelor tapi nggak pernah. Nggak tahu kenapa, mungkin asupan gizi juga kurang. Nggak pernah dikasih atau makanan yang tinggi. Mungkin dia takut untuk laku lagi Om. Nanti kalau laku nanti Om Catur nggak punya burung lagi kan. Om Catur sebenarnya kalau proses jantan di situ perlu nggak sih Om untuk buang telur terus diganti betina, itu perlu nggak dalam kondisi seperti ini loh Om? Hanya sekedar birahi bunyi di kandang kotak. Kalau menurutku kalau kepengen ibaratnya gini, pahami karakternya aja dulu. Dalam artian pahami karakternya itu coba nanti ini diambil betina, tingkahnya dia seperti apa dalam waktu 1 minggu aja kelihatan. Oh berarti betinanya 1 minggu diumpetin jauh. Diumpetin aja dulu, tingkah lakunya dia seperti apa. Kalau rajin bunyi ataupun rajin bunyi ya udah cocok sama si betina ini, nanti lanjut mungkin jemur, mungkin ibaratnya kita kasih pakan tinggi dan segala macam, kita poles lagi, kita rawat lagi. Kalau itu kan nggak kerawat bener-bener kerawat kan. Sano melaski. Tapi khusus di ini kok ya, di kucing Om Catur masih ya, aktif di kucing ya. Masih fokus di kucing gitu. Tapi kalau saya yang lihat ataupun saya mempelajari dari Om Catur ini sebenarnya simple. Yang bikin susah memang nyolok materinya kayaknya. Betul. Ya, nyolok materinya itu. Iya, soalnya kan dulu yang sonik itu Mas Agus pernah saya tahu itu. Kan, iya pernah tahu dan pernah nge-share juga kan. Itu pun nggak bunyi ya. Nggak bunyi. Itu pernah nge-share dan jadinya itu Mas Agus nggak ada malahan, maksudnya belum nggak aktif lagi. Udah itu baru yang si Sonic itu terus laku. Kok bisa jadi melet Om? Melet, manga, bunyi gitu. Ya tadinya malah nggak gitu. Nah itu karena kan mungkin kan karena dopingnya Mas Tito dopingnya apa Mas? Ada sih. Ada. Tapi yakin kalau dikasih doping itu lobet bisa gitu Mas? Enggak mesti. Enggak mesti ya. Materi sendiri. Nggak mesti kalau kasih doping lobet bisa gitu, nanti konslet semuanya. Jadinya sekarang udah nggak ada pemisahan antara lobet non konslet sama konslet. Harusnya makin rame. Makin rame. Tapi gini kok Om, suatu saat meskipun lobet ini dibatasin pasti rame lagi. Kembali lagi ke pemainnya, cengeng atau enggak kan gitu. Iya betul. Iya kan? Kembali lagi ke topiknya si Emon Om. Aku penasaran. Berarti memang kalau proses jantan itu berani mengawinkan dengan si betina, atau Om Catur itu nunggu sampai jantan itu double sebelum disampaikan seperti ini loh Om. Ilmunya ilmu sampah. Disampaikan seperti ini ya tadinya saya single. Dia bunyi kalau burung jantan dia birahi tinggi. Kukur-kukur kayak gejala-gejala birahi kayak gitu. Ya. Dia nanti bunyi apa tetap birahi aja.
stay di birahi aja apa tetap mau apa lanjut mau Ke bunyi. Nah, kalau lanjut mau bunyi tak jodohin seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Meskipun nanti ngedrop berarti kembali lagi ke proses penggacoran lagi. Iya. Oh, sebenarnya simpel ya, Om. Ya bolak-baliknya sebenarnya itu, cuman kadang itu yang orang yang nggak mau sabar. Ya semua tuh tergantung rezeki juga ya, nggak mau sabar. Dibilang ibaratnya, alah punya aku tak gitu ke yo nggak ada yang Nggak ada jadi, kemajuan. nggak ada yang gini. Ya kembali lagi ke rezeki, pemilihannya seperti apa, terus mau sabar apa enggak, karakternya seperti apa, kembali lagi ke materi burungnya seperti apa. Kok yang di orang terkenal cepat ya mengeluarkan baru ini ya, materinya dia udah setengah kopling. Pembelian materinya juga mungkin dulu juga nggak murah juga kan. Ibaratnya materi aja dibeli 10 juta 15 juta, tapi kan cocok dengan lakunya 50 100 kan kayak gitu. Betul. Tinggal berani apa enggak, feelingnya apa ada apa enggak. Nah sekarang ibaratnya kalau orang yang terkenal dulu, yang ada nama di Lobet dulu, muncul lagi karena dia juga rajin cari materi yang udah setengah kopling yang pengen dipoles jadi burung jadi kan gitu. Tapi kalau kayak sampean yang aduh yang apa tuh? Belinya itu ya mohon sabar gitu loh. Mas itu mohon sabar Mas itu. Tapi kan gini Om Catur, meskipun kita beli yang setengah kopling pun kalau tidak tahu stepnya ataupun proses penjodohan tetap udar Om Catur. Iya, Yakin betul. kan itu. Makanya di sini saya terima kasih sama Om Catur, Mas Tito juga yang mau berbagi pengalaman meskipun udah lost doll belum Om? Udah ya? Satu kali lagi. Apa itu Om? Resikonya orang-orang yang terkenal dulu ya begitu. Apa? Kita beli materi mahal, akhirnya nggak bisa dipoles. Resikonya seperti itu. Tapi kebanyakan orang yang terkenal dulu feelingnya kuat. Ini buat jadi bahan ibaratnya nanti terkenal, nanti jadi bagus apa dan segala macam. Dulu feelingnya kuat. Kita ngomong masalah bahan 10 juta dulu ya, kita ngomong 10 juta, 15 juta kita beli. Orang yang nggak suka pada ngomong kamu udah beli jadi. Nggak ada. Jadi dulu beli dengan harga segitu nggak ada. Tahu sendiri harga Lobet dulu berapa ibaratnya. Mau lokalan aja udah 50 juta. Padahal lokalan, ya kan? Ya. Di kampung-kampung, di lomba-lomba lokal aja udah 50 juta. Masa ya bahan 10 juta, 15 juta udah jadi, kan nggak ada. Baik Om Catur, terima kasih untuk informasinya, cuplikannya. Tapi yang belum dibocorin dopingnya ini Om. Kata Mas itu ada dopingnya apa Om? Meskipun ini nggak jamin burung itu jadi konslet loh Om. Om Catur kan pasti pernah nyoba salah satu doping. Pernah ya? Pernah nyoba, dan dopingnya itu ada peninggi birahi, ya. Karena saya mendalami tentang peternakan, ada memang doping peninggi birahi buat unggas. Oh berarti Om Catur pakai itu vitamin kucing? Ada sendiri yang buat unggas. ada sendiri sih, ya ada sendiri. Dijual belikan Om Catur? Oh ya kalau minat. Ada sampelnya Om Catur? Mas itu sampelnya tak coba. Gini Om, aku tuh kan sukanya praktek. Berhasil tak sampaikan ke teman-teman. Nah ini kan butuh sampel Om, butuh testimoni. Ada. Dulu sudah pernah Mas Agus butuh sampel, dan sekarang jadilah Mas Agus yang Hatur nuhun Om Catur, sehat selalu Mas itu.